Pemirsa, isak tangis keluarga mewarnai proses serah terima jenazah santri korban robohnya Ponpes Al-Qausini di RS Bayangkara, Polda Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berusaha menenangkan orang tua korban. Tangis haru keluarga mengiringi penyerahan 3 jenazah korban runtuhnya musala Pondok Pesantren Al-Qausini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang sudah teridentifikasi pada Sabtu malam. Ibu korban atas nama Firman Nur ini hanya bisa tertunduk lemas saat peti jenazah anaknya dimasukkan ke dalam ambulans. Raut wajah muram disertai air mata menggambarkan kesedihan mendalam atas kepergian putranya. Tak jauh berbeda, pihak keluarga M. Aska dan Daul Milal juga merasakan pilu yang sama. Melihat jenazah putranya di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim, ibu korban tak kuasa menahan tangis. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang ada di lokasi berusaha menenangkan, memeluk erat untuk menguatkan hati sang ibu. Ini kan bertahap Bu, pasti hati-hati dokter-dokternya. Usai dimandikan, 3 jenazah santri kemudian disolatkan sebelum diserahkan dan dipulangkan ke rumah masing-masing untuk dimakamkan. Pihak keluarga pun mengaku ikhlas. Nila lagi nuntut ilmu, cari ilmu, terus dengar dari teman-temannya waktu sholat, insya Allah zahid. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi terkait ambruknya Pondok Pesantren Al-Qausini di Sidoarjo, Jawa Timur. Istana pun meminta pihak terkait untuk menyelidiki penyebab ambruknya ponpes yang menyebabkan puluhan orang tewas. Ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Qausini di Desa Banjar Panci, Kecamatan Buduran, Sidoarjo mendapat sorotan tak terkecuali dari pihak istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus dan meminta menteri terkait untuk melakukan evaluasi terkait insiden ini. Beliau memonitor terus, karena beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur untuk terus memberikan perhatian. Evaluasi? Evaluasi ke depan. Semua pondok-pondok pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing. Terkait ambruknya Ponpes Al-Qausini di Sidoarjo, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat izin dari ponpes tersebut. Harusnya kan semua pesantren itu ada izin, dulu kan namanya izin mendirikan bangunan IMB kan, sekarang namanya ganti PBG. Nah itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya tidak di Pemda, jadi kita mesti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, karena ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Pondok Pesantren Al-Qausini ambruk pada Senin lalu. Peristiwa ini menelan ratusan korban, bahkan ada korban yang masih dalam pencarian. Fakta mengejutkan terungkap pasca tragedi ambruknya Ponpes Al-Qausini di Sidoarjo, Jawa Timur. Dari audit Kementerian PU, pemirsa, ternyata hanya 0,001% pesantren di Indonesia yang memiliki IMB. Data Kementerian Pekerjaan Umum, hanya 50 pondok pesantren yang tercatat memiliki IMB.
Padahal jumlah ponpes yang tercatat di Kementerian Agama mencapai 42.000. Ini artinya hanya sekitar 0,001% yang memiliki IMB. Hal itu disampaikan Menteri PU Dodi Hangodo saat mengunjungi lokasi ponpes ambruk Senin kemarin. Proses evakuasi korban tertimbun reruntuhan masih terus berlangsung dan data hingga saat ini tercatat 66 santri meninggal dunia dan belasan lainnya masih tertimbun. Proses penyelidikan penyebab bangunan ambruk akan dilakukan setelah seluruh korban dievakuasi. Bangunan 3 lantai ponpes Al-Qazini ambruk diduga akibat kegagalan konstruksi. Pemerintah Provinsi Jakarta berencana memindahkan patung Jenderal Sudirman ke lokasi baru di perbatasan Jalan MH Tamrin dan Jalan Jenderal Sudirman. Informasi saat lagi, tetaplah bersama kami. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi. Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 100 orang terluka dalam Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Adanya kelompok-kelompok kepentingan di dalam Polri itu memang ada. Tidak menjadi bagian daripada satu kelompok kekuasaan di atas, dia memang agak sulit mendapatkan promosi jabatan. Ketika